Pada pembahasan kali ini, saya ingin sedikit membahas tentang keran air otomatis, di mana saya terinspirasi untuk mencoba membuat keran air otomatis di rumah, di mana kita mau mencoba mengotomasi keran konvensional yang biasa terpasang di wastafel rumah kita. Saya yakin teman-teman pasti tidak asing dengan keran otomatis. Biasanya ketika kita berada di mal-mal besar, di mal-mal ternama, itu rata-rata toiletnya sudah menggunakan, atau wastafel pada restroomnya sudah menggunakan keran otomatis. Nah, saya cukup terinspirasi dalam mencoba untuk membuat keran otomatis tersebut di rumah dengan peralatan yang sederhana dan seadanya. Kenapa saya merasa cukup tertarik? Ya tentunya karena dengan menggunakan keran otomatis tersebut ada dua hal yang menurut saya diuntungkan. Yang pertama, terkait efisiensi penggunaan air. Yang kedua, tentunya kita tidak perlu melakukan sentuhan kepada keran wastafel untuk membuka atau mengalirkan airnya. Sehingga pada kondisi pandemi seperti ini, ya kita bisa meminimalisir terjadinya kontak. Ya, maka dari itu kita akan coba menggambarkan skema sederhana bagaimana sih kiranya kita bisa untuk membuat atau melakukan otomasi terhadap keran wastafel yang ada di rumah. Nah, kalau kita perhatikan ya, misalkan saya gambarkan, ini adalah sebuah wastafel ya. Di sini ada keran airnya ya. Ini keran air. Oke. Ini keran air. Di sini ada stop keran. Biasanya pada wastafel konvensional, antara keran air dengan stop keran ini dihubungkan menggunakan selang fleksibel. Nah, idenya kita ingin coba memodifikasi keran konvensional ini agar bisa berjalan secara otomatis. Idenya kurang lebih seperti ini. Ini keran airnya sama. Ini masih stop keran yang sama. Ya. Nah, bedanya sebelum ke stop keran, ini alirannya kita putus dan kita sambungkan ke sebuah electric solenoid valve. Nanti akan saya tunjukkan contoh barangnya. Dan kemudian akan kita hubungkan kembali ke stop keran. Nah, electric solenoid valve-nya. Electric solenoid valve ini sebenarnya adalah sebuah stop keran yang dia on off-nya diatur menggunakan coil atau menggunakan listrik. Nah, electric solenoid valve yang saya gunakan nanti itu menggunakan coil atau tegangan kerja 220 volt AC, sehingga bisa kita hubungkan langsung ke tegangan listrik di rumah, di mana nantinya electric solenoid valve ini akan kita hubungkan dengan modul relay. Modul relay ini akan mendapatkan sinyal dari sebuah sensor inframerah sebagai inputnya. Jadi, dari sensor inframerah ini akan memberikan sinyal kepada modul relay. Ketika tangan kita mendekati stop keran, otomatis logiknya akan berubah dari 0 menjadi 1 dan akan memberikan sinyal ke modul relay. Modul relay akan menghubungkan tegangan 220 volt AC, tegangan 220 volt AC ke electric solenoid valve. Nah, ketika modul relay ini terhubung dengan tegangan 220 volt AC, secara otomatis electric solenoid valve ini akan tertrigger, coilnya akan tertrigger, sehingga aliran air bisa
berjalan dari stop keran ini, berjalan menuju keran air. Dan ketika tangan kita menjauh dari sensor, ya, secara otomatis logiknya akan berubah menjadi 0 dan sensor akan menginformasikan hal tersebut ke modul relay, sehingga modul relay akan memutus tegangan 220 voltnya ini, sehingga solenoid valve menjadi statusnya off atau terputus. Sehingga ketika solenoid valve-nya ini terputus atau tidak mendapatkan tegangan, maka akan secara otomatis airnya juga terputus alirannya, sehingga air tidak mengalir ke keran air di atas. Seperti itu. Idenya sih sesederhana itu. Yang pertama, ini adalah modul relay, ya. Nah, modul relay yang saya gunakan ini adalah modul relay yang memiliki rangkaian delay, ya. Artinya apa? Jadi ketika ada input, ketika diberikan trigger sebuah logic dari sensor, secara otomatis akan mendrive modul relay ini menjadi on, ya, dan bisa diatur on-nya selama beberapa detik. Ya, nanti kita akan setting dan coba setelah semuanya terpasang. Oke, yang berikutnya yang kita gunakan adalah ini. Nah, ini adalah electric solenoid valve yang sudah saya sebutkan tadi. Bisa dilihat tegangan kerjanya 220 volt AC, di mana ini merupakan coil, ya. Coil ini akan didrive oleh tegangan 220 volt AC. Ini merupakan inputnya dan ini merupakan outputnya. Jadi nanti dari stop keran atau sumber air akan kita hubungkan ke bagian input, dan yang bagian output ini akan kita hubungkan dengan keran air. Nah, sehingga ketika coil tertrigger oleh tegangan listrik, maka secara otomatis coil akan membuka aliran air dari input menuju output. Demikian pula sebaliknya, ketika tegangan terputus, maka keran di sini atau katup di sini akan juga tertutup, sehingga tidak air dari input ke output itu tidak bisa lewat, ya, di katup yang sini, sehingga terputus gitu. Sesimpel itu. Untuk sensornya saya menggunakan sensor inframerah, ya. Saya yakin kita semua tidak asing saat ini, dimana ketika kita masuk ke setiap parkiran di gedung perkantoran, di mall yang menggunakan gate parkir otomatis, pasti sekarang sudah banyak yang menggunakan sensor no touch seperti ini. Sensor no touch ini pada dasarnya adalah sebuah sensor inframerah, di mana dia bisa mendeteksi halangan di depannya, dan kita bisa atur sensitivitas di bagian potensiometer yang ada di dalam yang berwarna biru, ya, sehingga jaraknya bisa kita atur mungkin 5 cm, 10 cm, ya. Tapi kalau saya baca datasheetnya, jaraknya yang bisa dideteksi oleh sensor ini berada di antara jarak 5 cm hingga 30 cm. Cuma pada fungsinya nanti sebagai sensor untuk proses otomasi keran wastafel di rumah yang akan kita coba, tentunya kita tidak membutuhkan jarak yang jauh. Paling estimasi saya jarak yang kita butuhkan hanya sekitar 5-10 cm saja untuk mendeteksi ketika tangan kita berada di area keran wastafel, sehingga nanti akan memberikan trigger kepada modul relay untuk bisa menghubungkan tegangan 220 volt AC ke electric solenoid valve. Oke, ini jadi yang kita gunakan adalah sensor inframerah. Yang kedua, ini ada solenoid valve. Yang ketiga adalah modul relay yang ada memiliki sistem delay, ya. Nanti kita akan coba satu persatu sebelum kita rangkai semuanya. Ikuti terus videonya. Oke, kita akan lanjut membahas modul relay di sini, ya. Modul relay di sini yang saya gunakan adalah
modul relay yang digabungkan dengan sebuah modul delay ya, atau sebuah perangkat delay, sehingga ketika nanti kita berikan trigger ke modul ini, secara otomatis relay akan tersambung atau relay akan statusnya on selama durasi waktu beberapa detik, seperti itu. Nah, durasi waktunya bisa dipersingkat atau bisa diperpanjang dengan melakukan setting atau memutar potensiometer yang ada di sini ya. Jadi pada dasarnya potensiometer ini itu bisa di-adjust tingkat resistansinya ya. Jadi resistansinya semakin besar, jika semakin besar maka delaynya akan semakin lama, dan ketika resistansinya diperkecil maka waktu delay yang terjadi akan semakin cepat ya. Jadi kurang lebih di sini saya menggambarkan sebuah modul relay ini ada dibagi menjadi beberapa bagian. Di sini saya menyebutnya bagian input ya. Oke. Ini kita sebut bagian input ya. Input, kemudian di sini saya sebut saja modul delay, kemudian dari modul delay baru ke relay ya. Nah, relay ini berupa switch, dimana kalau kita contohkan di sini bisa disebut dengan common ya biasanya. Nah, ketika switch secara otomatis ini terhubung dengan NC atau normally close, dan di sini ada NO atau normally open, seperti itu ya. Secara umum cara kerjanya, ketika sensor memberikan trigger positif atau logiknya menjadi dari 0 menjadi 1 ya, dari 0 menjadi 1, maka secara otomatis modul ini akan menyala atau akan on selama durasi waktu tertentu ya. Sebentar kita akan coba. Nah, logic ini dari sensor ya, dari sensor inframerah ya. Oke, saya contohkan di sini ya. Untuk tegangan kerja modul ini sangat fleksibel. Menurut data sheet yang saya baca, itu bisa menghandle tegangan 5 sampai dengan 30 volt, sehingga akan sangat fleksibel untuk kita gunakan. Nantinya saya akan coba pada percobaan modul ini menggunakan tegangan 5 volt, dan nanti pada aplikasinya saya juga akan mencoba menggunakan tegangan 12 volt. Oke, kita coba saja. Nah, tegangan 5 voltnya yang saya gunakan adalah sebuah charger handphone yang memiliki tegangan output 5 volt ya, menggunakan kabel micro USB. Kita colok saja langsung. Oke. Nah, ini sudah terhubung seperti biasa. Nah, saya sedikit akan jelaskan di sini ya. Nah, yang saya katakan ini trigger dari 0 ke 1 ya. Ini bisa diwakili oleh switch ini ya. Kalau kita lihat oleh switch yang ini ya. Nah, switch ini adalah trigger. Memang di modul ini sudah disiapkan sebuah switch yang ketika kita mau mencoba sudah bisa langsung kita gunakan. Kita coba. Kita pencet. Nah, secara otomatis, nah, ketika lampu LED menyala itu artinya relay di sini statusnya on ya. Kita pencet lagi, oke. Nah, mati. Nyala, mati. Nyala, mati. Oke.
Mungkin kalau yang pingin tahu, kita coba. Oke, di sini kita coba pakai stopwatch ya. Sini kita coba pakai stopwatch. Kita akan coba pencet berbarengan dengan start ya. 1, 2, 3. Nah, jadi kurang lebih dari nyala sampai mati ya. Kita coba lagi. 1, 2, 3. Ya, kurang lebih saya settingnya di 2 detik ya. Tapi kalau kita mau setting lebih lama bisa, tinggal kita putar potensiometernya sesuai dengan arah jarum jam yaitu atau diputar ke kanan, itu akan menambah durasi waktu on-nya. Tapi ketika kita putar ke kiri itu akan memperpendek durasi waktu on-nya. Oke. Untuk penjelasan mode relay ini sebenarnya simple. Seperti itu saja ya. Oke, kita lanjut dengan modul yang lain, yaitu dengan modul infrared sensor. Oke, setelah ini kita akan mencoba infrared sensor atau noted sensor. Ini saya sedang menyiapkan power supply-nya, kita untuk memastikan tegangannya. Oke, tegangannya sudah sesuai 12 volt ya, seperti yang bisa dilihat pada avometer. Nah, ini adalah sensor yang akan kita gunakan ya. Kalau kita lihat secara spesifikasinya, untuk inputnya range-nya dari 12 sampai dengan 24 volt DC ya. Dengan outputnya ada common-nya di kabel berwarna kuning, normally close di kabel berwarna putih, dan normally open di kabel berwarna hijau ya. Sedangkan untuk input positifnya ada di kabel merah ya, yang ini, dan input groundnya ada di kabel berwarna hitam. Oke, kita langsung coba menyambungkan ini dengan power supply. Nah, kita bisa mendengarkan suara relaynya. Jadi, di dalam modul ini juga ada relay mekanik yang dimana ketika kita coba, ya, ketika kita dekatkan sebuah benda, nah, dia akan mendeteksi bahwa di depannya ada sebuah benda yang menghalangi sehingga relaynya menjadi aktif dan bisa menyambungkan antara common dengan normally open ya. Ketika kita menjauhkan benda ini, maka relaynya akan terlepas. Seperti itu seterusnya. Sama jika kita coba menggunakan tangan. Nah, kurang lebih jarak aktifnya ini sekitar 10 cm ya, kawan-kawan. Jadi ketika nantinya misalkan kita mendekatkan tangan kita ke sensor, secara otomatis sensor ini akan menghubungkan atau men-trigger modul relay, sehingga harapannya modul relay tersebut akan mendrive coil pada solenoid valve untuk juga bisa aktif dan membuka aliran air dari stop keran utama menuju keran air di wastafel. Oke. Ya. Oke. Kemudian yang ini akan kita ya. Kurang lebih demikian. Nah, di sini. Set dengan baik, dengan kuat ya. Kalau nanti ingin diperkuat lagi, kita bisa rekatkan kembali menggunakan lem tembak.
kita rekatkan sedikit saja biar lebih. Ya, cukup sedikit saja. Ini hanya untuk make sure bahwa nanti tidak bergerak ya ketika digunakan. Oke, yang kemudian yang kedua ya, hal yang sama akan kita juga lakukan di solenoid valve-nya, akan kita ikat. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, sama kalau misalkan memang mau direkatkan, bisa juga menggunakan lem tembak. Oke, di sini akan saya berikan lem tembak untuk make sure saja. Ini adalah plate, kita atur dulu kabelnya, kurang lebih kita kabel seberapa, dan terus ke sini. Oke. Kita juga akan menghubungkan poin positif dan negatif untuk satu dayanya sensor. Nanti pinnya trigger akan saya sambung menyusul. Oke. Ini yang saya sebutkan bahwa di sini relay ini hanya sebagai switch-nya saja ya, dimana ketika relaynya ini on, maka dia akan menghubungkan kutub common dengan kutub normally open untuk menyambungkan arus listrik 220 volt ya, yang kita ambil dari sini kabel berwarna hitam disambungkan ke kabel berwarna merah, sehingga koil akan mendapatkan tegangan 220 volt dan posisinya akan terbuka. Kita rapikan kabelnya biar terlihat lebih ciamik. Ini sudah kita hubungkan juga pada sensor ya. Nah, udah kita sambung kabelnya ya.
Nah, bisa kita coba. Nah, sini sistemnya sudah nyala. Nah, sensor juga sudah nyala normal ya. Nah, udah bisa mendeteksi halangan. Oke. Di sini kita kalau coba relaynya, kita coba langsung trigger dulu. Sudah aktif. Sekarang kita cari tahu dulu apakah sensor ini bisa di-trigger oleh tegangan 12 volt. Oke, sistemnya sudah normal ya. Ternyata triggernya itu adalah normally low. Jadi trigger akan aktif ketika diberikan logic 0 atau ground. Nah, kita coba lihat dulu di sini. Saya zoom dulu. Oke. Nah, nyala ya, teman-teman. Nah, nyala ya. Oke. Kalau kita lihat di sini, teman-teman perhatikan ya. Nah, sensornya saya berikan. Nah, relaynya menyala. Relaynya menyala. Relaynya menyala. Oke. Berarti sistem pada dasarnya sudah bekerja normal. Tinggal kita uji cobakan saja di wastafel. Oke, let's go. Oke, ini yang dari sumber air atau stop run akan kita hubungkan ke bagian input ya di sini. Bagian outputnya akan kita hubungkan dengan bagian output di solenoid valve. Kita coba buka dulu apakah akan ada kebocoran air. Untuk sejauh ini aman. Ya, ini kita lihat. Nah, ini bagian stop kran ya. Ini stop kran. Airnya masuk ke bagian input ya di sini. Kemudian bagian output nanti akan masuk ke keran air di atas. Oke, kita coba saja. Oke, sekarang akan kita coba. Oke, ini statusnya. Kita coba airnya, kita buka. Oke, aman, tidak ada kebocoran di dalam sistemnya. Oke, kalau kita lihat nih status relay mati ya. Status relaynya mati, artinya solenoid valve-nya juga mati. Kemudian perhatikan keran airnya juga pada posisi mati. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, power supply on, relay off. Sekarang kita coba aktifkan sensornya. Nah, ketika sensor menyala, relaynya juga menyala, dan air juga menyala. Kita jauhkan, mati, nyala, mati, nyala. Oke.
Sejauh ini sistem aman. Oke. Nah, ini kalau kita perhatikan, kita letakkan sensornya di sini. Jadi ketika tangan kita ada di sini, sensor akan menyala. Artinya ketika sensor menyala, air akan keluar. Ntar saya buka dulu kerannya. Ini posisi keran air yang sudah kita buka. Misalkan saya mau cuci tangan, saya tinggal letakkan saja. Aman. Oke. Jadi secara esensi keran air otomatis ini sudah bisa dinyatakan berhasil. Dengan menggunakan peralatan sederhana saja kita sudah bisa membuat otomasi dari keran air di rumah. Tentunya hal ini cukup menguntungkan kita karena kita bisa berhemat air. Kita tidak perlu repot dalam membuka tutup keran sewaktu-waktu. Simpel bukan? Ya, jadi kurang lebih demikian saja tutorial dalam membuat otomasi keran air di rumah. Silahkan rekan-rekan bisa berkreasi sendiri, terutama mungkin jika dirasa sensornya ini terlalu besar, tidak sesuai dengan porsi atau dimensi wastafel di rumah, bisa dicarikan alternatif dari sensor inframerah lainnya yang mungkin secara dimensi lebih kecil dan bisa lebih fit dengan wastafel atau keran yang ada di rumah. Oke teman-teman, sekian video tutorial dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan untuk menonton tutorial singkat dan sederhana kita ini. Terima kasih dan selamat siang semuanya.